Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang sering ditanyakan dalam berbagai kajian, ada hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang menjelaskan bahwa ketika tersisa separuh bulan Sa'ban atau setelah 15 Sa'ban, maka janganlah berpuasa. Benarkah larangan berpuasa setelah tanggal 15 Sya'ban menjelang bulan Ramadan? Dan berikut adalah penjelasan dari Dai lulusan sastra Arab, Ustadz Farid Nu'man Hasan. Hadis larangan berpuasa setelah separuh bulan Sa'ban memang ada, yaitu sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika sudah pada separuh bulan Sa'ban, maka janganlah kalian berpuasa hingga masuk bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya nomor 9707, Imam Abu Dawud dalam Sunnahnya nomor 2337, Imam At-Tirmizi dalam Sunatnya 738, Imam An-Nasai dalam Sunnah Al-Kubra 2911, Imam Ibnu Majah dalam Sunannya 6151, Imam Ibnu Hibban dalam Sahihnya 3589, Imam At-Tabari dalam Al-Mu'jam Al-Awsat 1936, Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunnah Al-Baihaqi 7750, Imam Ad-Darimi dalam Sunatnya 1740, Imam Abu Uwana dalam Musnadnya 2710, Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam Syarh Ma'anil Asar 82, Imam Ibnu Abi Syahiba dalam Al-Musnadnya 21, Imam Abdur Razak dalam Al-Musnadnya 7325, Imam Ad-Dailami dalam Musnadnya Firdaus 1006. Semua sanad hadis ini berasal dari Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah. Pihak yang mensahihkan, Imam At-Tirmizi mengatakan hasan sahih. Imam Ibnu Hibban memasukkan hadis ini dalam kitab sahihnya, maka menurutnya ini adalah sahih. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani mengatakan sahih dalam berbagai kitabnya. Syekh Ibnu Baz juga mensahihkan. Pihak yang mendhaifkan, Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Na'im berkata hadis ini mungkar. Imam Abdurrahman bin Al-Madi juga mengingkari riwayat Al-A'la bin Abdurrahman ini. Imam Abu Zu'ar dan Imam At-Taram juga mengatakan mungkar. Perbedaan dalam menilai kesahihannya tentu berdampak pada berbeda pula dalam mengamalkannya. Bagi pihak yang mendhaifkan, tentu sama sekali tidak masalah berpuasa setelah 15 Sa'ban. Bagi yang mensahihkan, tentu melarang puasa setelah 15 Sa'ban, yaitu larangan dalam maksud makruh. Imam Abu Raza Al-Hambali rahimakumullah berkata, disahihkan oleh At-Tirmizi dan lain sebagainya. Para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini. Kemudian berbeda pula tentang mengamalkan hadis ini. Ada pula pihak yang mensahihkan adalah lebih dari satu orang. Di antaranya adalah At-Tirmizi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tahawi, dan Ibnu Ad-Dibar. Namun hadis ini diperbincangkan oleh para imam yang lebih besar dan lebih berilmu dibandingkan mereka. Mereka mengatakan ini adalah hadis mungkar. Mereka adalah Ibnu Al-Madi, Imam Ahmad, Abu Zu'ar Ar-Razi. Imam Ahmad berkata, Al-Ala tidak pernah meriwayatkan hadis yang lebih mungkar dari ini. Sebagian ulama yang melarang berpuasa setelah nisfu Sa'ban
mengatakan bahwa makruhnya hal ini karena dikhawatirkan melemahkan perilakunya karena berpuasa sepanjang bulan dan akan berpuasa lagi ketika Ramadan nanti. Selain itu, dikhawatirkan dia telah menyambung 2 bulan puasa secara berturut-turut. Padahal, tidak ada puasa full kecuali hanya bulan Ramadan. Kesimpulannya, hadis ini diperselisihkan kesohihannya. Pihak yang mensohikan dan mendoifkan adalah imam besar pada zamannya. Namun, pihak yang mensohikan adalah ulama yang lebih besar dan lebih berilmu. Sebagaimana kata Imam Ibnu Rajab, sekalipun sahih, larangan ini bermakna makruh bukan haram. Larangan tersebut terjadi jika hal itu membuat perilakunya lemah ketika memasuki bulan Ramadan. Larangan juga berlaku bagi orang-orang yang terbiasa berpuasa. Namun sekalinya berpuasa, dia menyengajakan melakukannya pada hari setelah separuh Sya'ban, tanpa dia dahului berpuasa pada hari-hari sebelumnya. Makruhnya juga bagi orang-orang yang melakukan tanpa sebab. Jadi berpuasa setelah separuh Sya'ban adalah boleh dalam catatan yang pertama, bagi orang yang terbiasa berpuasa, lalu kebiasaannya itu diteruskan ketika setelah 15 hari bulan Sya'ban. Dan yang kedua, yang melakukannya karena sebab khusus, seperti puasa Senin Kemis dan juga puasa Daud. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Izzuddin bin Abdissalam wafat pada tahun 660 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitabnya setidaknya ada 7 faedah atau kegunaan berpuasa di bulan Ramadan. Faedah yang dimaksud adalah membangun diri baik dari segi agama maupun dari segi individual. 7 faedah tersebut diantaranya adalah meningkatkan derajat, lalu menghapus kesalahan atau dosa, mengalahkan syahwat, memperbanyak sedekah, menyempurnakan ketaatan, bersyukur, mengetahui nikmat yang tersembunyi, dan mencegah keinginan dalam berbuat maksiat. Semoga di bulan puasa ini kita bisa mengoptimalkan dalam beribadah dan berpuasa serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.